Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehat lahir dan batin, serta umur yang panjang dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kali ini kita kembali dalam program pembelajaran dari rumah, materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 pada tema Rasul Allah Idola, subtema kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Namun sebelum kita mulai, lebih dahulu marilah kita membaca doa agar ilmu yang kita peroleh menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anakku semua yang berbahagia, setelah kalian membaca doa sebelum belajar, marilah kita ikuti dengan bersama materi kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang nabi dari Bani Israel, yaitu dari Sibit Yahuda. Ia merupakan keturunan ke-13 dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut yang beriman kepada Allah dan Raja Jalut yang kafir. Ketika itu terjadi peperangan antara Talut dan tentara Jalut. Tentara Talut dapat mengalahkan Jalut serta bala tentaranya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Nabi Daud alaihissalam adalah salah seorang bala tentara Talut yang dapat membunuh Raja Jalut. Suatu ketika sesudah Talut wafat, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kerajaan dan ilmu pengetahuan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkatnya menjadi rasul dan memberikan karunia yang agung, yaitu kitab Zabur. Marilah kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra ayat 55 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Walaqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'din wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Quran Surat Al-Isra ayat 55. Kitab Zabur adalah mukjizat bagi Nabi Daud alaihissalam. Selain Zabur,
Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya adalah setiap pagi dan senja, gunung-gunung bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Ia juga memahami bahasa burung-burung. Binatang juga mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Selain itu, kerajaannya yang kuat belum pernah sekalipun dapat terkalahkan. Sebaliknya, Nabi Daud alaihissalam selalu mendapat kemenangan dari semua lawannya. Ia menduduki tahta kerajaan selama 40 tahun. Di antara mukjizat Nabi Daud alaihissalam adalah dapat melunakkan besi seperti lilin. Kemudian ia dapat mengubah-ubah bentuk besi itu tanpa memerlukan api atau peralatan apapun. Dari besi itu, ia dapat membuat baju besi yang dikukuhkan dengan tenunan dari bulatan-bulatan rantai yang saling menjalin secara berkesinambungan. Jenis baju ini membuat pemakainya lebih bebas bergerak, karena tidak kaku seperti baju besi biasa yang dibuat dari besi lembaran. Tentang mukjizatnya ini disebutkan dalam surat Saba ayat 10-11 dan surat Al-Anbiya ayat 80. Allah SWT memberi baju besi sebagai mukjizat kepada Nabi Daud guna melindungi prajurit dari serangan musuh Allah. Nabi Daud alaihissalam adalah seorang nabi yang amat taat kepada Allah, mempunyai kekuatan di dalam beribadah, terutama sholat malam dan berpuasa separuh tahun, yaitu sehari berpuasa dan sehari berbuka, berselang-seling, serta banyak beramal soleh. Keberaniannya luar biasa. Dia tidak melarikan diri ketika bertemu musuh. Keistimewaan Nabi Daud alaihissalam lainnya, ia mempunyai suara yang sangat merdu, yang tidak ada bandingannya dari dahulu hingga sekarang. Apabila ia bernyanyi melakukan isi kitab Zabur, maka gunung-gunung dan burung-burung ikut bertasbih bersama Nabi Daud alaihissalam. Pelajaran yang perlu dipetik dari kisah teladan Nabi Daud alaihissalam yang pertama adalah Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Dan yang kelima, Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Anak-anakku yang berbahagia, demikian tadi penjelasan kisah Nabi Daud alaihissalam. Marilah kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Dan dari kami, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.